Ya, jemaat sekalian, kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama dan minggu ini mulai kita akan membahas satu surat yang telah dipersiapkan, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang pertama, 1 Korintus. Nah, saudara, kita akan masuk ke ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9 dari pasal 1. Mari kita awali dengan doa kembali bersama. Ya Tuhan, perkenankan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dan kuduskan, sucikan di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahannya. Tuhan memberkati kami juga yang mendengarkan dan menerima firman-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap menerima firman Allah, yang boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami boleh mengerti. Roh Kudus, ajarlah kami, agar kami boleh merenungkannya selalu. Roh Kudus, bantulah kami dan beri kekuatan, agar kami boleh melakukannya. Kiranya firman-Mu ini boleh menopang hidup kami, memberkati setiap kami, bersabda dan berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa bersama-sama. Amin. Saudara sekalian, kita bersyukur pada hari ini bersama berkumpul. Saudara, saya akan bacakan di bagian yang pertama ini adalah yaitu surat 1 Korintus. Saudara, kita tahu bahwa surat 1 Korintus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari kota Efesus ke Korintus. Saudara, kita membayangkan bagaimana jemaat Korintus yang ada di kota Korintus adalah sebuah kota yang sangat terkenal pada hari itu, saudara. Kota kosmopolitan, yang artinya adalah kota yang ragam sekali. Berbagai macam bangsa ada di kota Korintus, saudara. Bahkan mereka datang dengan begitu ramai sekali, membawa budaya mereka, bahkan membawa kepercayaan mereka, membawa segala suatu kemampuan yang mereka punya. Saudara, mengingatkan kita juga tinggal di kota ini, saudara, kota Sydney di Australia, saudara. Saya melihat bahwa kota-kota yang ada di Australia adalah kota yang sangat maju sekali. Kota yang sejahtera, kota yang disebut sebagai kota yang nyaman. Karena dikatakan kota yang nyaman adalah kota yang indah, saudara. Kota yang bersih, kota yang sehat. Saudara-saudara, bahkan di berbagai benua, berbagai tempat, saudara-saudara, kalau dirankingkan, kota-kota di Sydney atau kota di Melbourne atau kota di Adelaide, kota di Perth tidak kalah dengan kota-kota yang ada di Eropa, yang ada di Kanada, saudara. Nah, saudara, tetapi ironisnya, kota yang ada di Sydney atau kota yang di sekitar kita ataupun negara Australia ini penuh dengan ragam berbagai macam juga, saudara. Yang menarik bagi saya adalah, saudara, semuanya sudah ada, social security-nya bagus, kesehatan sangat diperhatikan oleh pemerintah. Tetapi masalah hidup di negara ini begitu kompleks, saudara. Saudara melihat, saudara, di dalam penelitian saudara-saudara dikatakan negara Australia ini termasuk negara yang tinggi tingkat depresinya, saudara. Saudara bisa membayangkan bagaimana kota yang indah, kota yang disebut dengan sejahtera, tetapi ada di bagian masyarakat ini yang hidupnya penuh dengan tekanan, penuh dengan stres, penuh dengan depresi, saudara. Belum lagi saudara melihat bagaimana kehidupan masyarakat dalam kehidupan rumah tangga, tingkat perceraian cukup tinggi di negara ini, saudara. Saudara, ini adalah sebuah fakta. Kehidupan kita hari ini ada di dalam satu masyarakat yang demikian. Tetapi marilah kita menginjak kepada kota yang ada di Korintus, saudara-saudara, di mana Paulus di sini berkali-kali menekankan dalam suratnya ini dengan satu nasihat-nasihat yang begitu real sekali, nasihat yang jelas sekali, saudara-saudara. Saya lihat di sini seorang penafsir mengatakan Paulus di sini memberikan nasihat supaya jemaat yang ada di Korintus tidak meniru dengan kehidupan dari masyarakat luas pada hari itu, saudara. Kenapa demikian, saudara-saudara? Saudara perhatikan mulai, saudara-saudara, rupanya jemaat di Korintus menghadapi satu permasalahan, saudara.
Masalah yang dihadapi oleh mereka, ayat yang ke-10 nanti kita akan pelajari saudara. Yaitu permasalahan tentang perpecahan di dalam jemaat. Pasal yang ketiga ada perselisihan di dalam jemaat. Nanti kalau kita membaca bagian pasal yang kelima ada dosa dalam jemaat. Pasal yang keenam ada jemaat yang saling menggugat saling menggugat jemaat dengan jemaat, saudara. Kalau kita melihat pasal yang ketujuh, ada kesalahmengertian tentang konsep perkawinan. Kalau saudara memperhatikan pasal yang ke-11, ada kesalahmengertian tentang konsep perjamuan kudus. Kalau saudara memperhatikan pasal 12, ada kesalahpahaman tentang konsep tentang karunia Roh Kudus. Pasal yang ke-13, ada salah mengerti tentang konsep kasih. Pasal yang ke-15, ada salah mengerti tentang kebangkitan Kristus. Maka tidak heran di akhir surat Paulus di Korintus di pasal yang ke-16 ayat 22 dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Kristus, terkutuklah dia. Saudara, kalimat ini keras sekali, saudara. Kalimat yang ditujukan pada jemaat di Korintus yang sudah dipengaruhi oleh dunia sekelilingnya, saudara. Saudara, masyarakat yang hidup di Korintus adalah masyarakat yang sangat didominasi dengan penyembahan berhala. Masyarakat yang didominasi dengan imoralitas. Saudara, Paulus menulis surat ini, saudara-saudara, di pasal yang ke-1, kalau lihat ayat yang ke-1, ke-2, dan ke-3, Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang yang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara, jelas sekali apa yang dikatakan di sini, saudara. Penekanan Paulus mengingatkan kepada jemaat, saudara-saudara, dikatakan, hai jemaat. Maka ini saya menjadikan tema di ayat yang kedua ini. Jemaat yang ditemakan di sini adalah khotbah ini adalah dipanggil menjadi jemaat atau menjadi orang kudus. Kita dipanggil menjadi orang kudus, inilah yang menjadi inti pemberitaan Paulus di pasal yang pertama ini. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, kamu yang dikuduskan dalam nama Yesus Kristus. Lebih tepat ini dikatakan, yang telah dikuduskan dalam Yesus Kristus. Yang telah dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kata telah dikuduskan dalam Yesus Kristus. Satu kali di masa lampau telah nyata dikuduskan. Dipanggil menjadi orang percaya. Maka ciri daripada kehidupan orang percaya adalah sebagai orang kudus. Artinya kita terpisah dari dunia ini. Arti gereja yang diartikan eklesia itu keluar dari dunia, ditebus oleh Kristus, keluar dari dunia, masuk dalam persekutuan yang namanya eklesia, persekutuan orang-orang kudus. Orang-orang yang telah dipanggil di sana, saudara. Maka Paulus ingin mengatakan satu hal yang pertama. Hiduplah berbeda dengan dunia ini. Hidup berbeda dengan dunia ini, saudara-saudara. Saudara, maka berkali-kali penekanan Paulus dalam surat-suratnya menyebut orang Kristen dengan satu karakter atau ciri, yaitu kita itu disebut dengan orang kudus. Dan Paulus menekankan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, dunia Korintus itulah dunia yang saya katakan sangat maju sekali. Kota yang makmur, saudara-saudara, seperti kita ada di tempat ini. Saudara. Ekonominya bagus, ekonominya maju, makmur, apa saja ada, saudara-saudara. Dari mobil yang sederhana sampai mobil mewah, dari gadget ataupun barang-barang yang mewah, saudara. Dari alat-alat kosmetika ataupun juga fashion ada di tengah-tengah kita. Saudara. Itulah gambaran kota Korintus, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, masyarakat yang begitu kaya, yang begitu kompleks, saudara, rupanya persoalan mereka itu tidak kecil, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian,
Inilah yang menjadi peringatan bagi kita, saudara. Tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini, saudara. Kita diajak untuk merenungkan akan dasar pada kehidupan orang percaya. Kita itu harus berubah dan kita berbeda dengan manusia lama kita. Kita berbeda dengan dunia yang ada di sekitar kita. Di dalam perubahan itu lahir dari internal hidup kita. Dari apa yang ada di dalam kita. Roh Kudus itu yang mempengaruhi hidup kita, yang mendominasi hidup kita, membuat kita hidup memiliki spiritual, kerohanian yang baik, yang sehat, saudara. Jadi kekudusan kita, kesaksian kita, itu akhirnya membawa kepada kemuliaan Tuhan. Kesaksian bagi Tuhan. Adakah kita itu mementingkan yang di dalam hidup kita? Atau kita hanya mementingkan yang kelihatan, yang lahiriah ini, yang tampak di depan, saudara-saudara. Bagaimana dengan yang di dalam hidup kita, yang ada di internal hidup kita ini? Yang saya maksudkan adalah hal-hal yang spiritual itu, hal-hal yang rohani itu, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, itu ada ilustrasi cerita, itu ada seorang hamba Tuhan menceritakan. Ada seorang bapak yang baru saja ditinggalkan istrinya meninggal. Dia tiap hari, hampir tiap-tiap hari pergi ke kuburan, ke makam istrinya. Dan apa yang dia lakukan di kuburan itu, saudara, dia datang bawa kursi kecil, dia duduk di sana sambil tipas-tipas tanah kuburan itu. Setiap hari, hendak cuaca panas, hendak cuaca hujan, cuaca apapun dia tetap datang, setia datang di sana bawa kursi tipas-tipas. Ketika dia melakukan hal ini, ada yang memperhatikan, penjaga kuburan itu melihat setiap kali datang. Kok datang selalu melakukan hal yang begitu. Orang ini yang melihat ini begitu kagum. Di dunia ini masih ada suami yang setia pada istrinya. Tiap kali datang dengan wajah yang sedih, dia duduk sambil tipas-tipas. Berjam-jam, tiap-tiap hari, hampir tiap-tiap hari datang. Kemudian berapa waktu minggu kemudian, 2-3 minggu kemudian, hampir 1 bulan, penjaga kuburan ini memberanikan bertanya. Karena dia penasaran, saudara. Dia tanya, Bapak kok begitu setia sekali? Saya kagum, tiap hari datang dengan kesedihan Bapak terus menerus duduk di sini mendampingi almarhumah dari istri Bapak. Enggak lah, ini biasa saja. Wah, saya kagum Bapak ini, ada Bapak yang setia di tengah dunia yang tidak setia, tidak langka ada orang seperti Bapak. Enggak lah, jangan omong begitu. Saya manusia biasa. Wah, saya melakukan ini karena ada pesan dari ibu, ada istri. Saudara-saudara semakin penasaran Bapak penjaga kuburan ini dan bertanya kembali, ada pesan apa Pak? Sampai Bapak memegang amanat itu dengan sungguh-sungguh melakukan pesannya. Apa yang dipesankan? Bapak ini berkata, waktu istri saya sakit yang cukup lama, akhirnya sakit parah. Dan satu waktu saudara-saudara karena tidak dapat disembuhkan. Dan dia tahu umurnya tidak lama lagi, dia pernah berkata dan berpesan pada saya. Dia mengatakan, kalau saya meninggal nanti, meninggalkan dunia ini, saya pesan ya, kamu tidak boleh menikah lagi sebelum tanah kuburanku kering. Maka setiap hari Bapak ini datang menipasi kuburan itu supaya cepat kering, supaya dia bisa cepat menikah lagi. Saudara-saudara, manusia lebih menekankan apa yang di luar. Yang di internal hidup ini, yang di dalam hidup ini, saudara-saudara. Pertanyaannya bagaimana dengan kita hari ini, saudara-saudara. Allah itu memandang yang ada di dalam kita. Allah melihat apa yang ada di hati kita. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, khususnya pada waktu saudara membuat satu resolusi di dalam kehidupan ini, artinya resolusi membuat satu tekad atau membuat satu tujuan, satu tekad, menjadikan hari ini atau tahun ini, saat ini menjadi saat yang lebih baik daripada lampau, saudara-saudara. Mari kita memikirkan, saudara.
Kalau saudara sedang membuat resolusi atau tekad, marilah kita perhatikan kehidupan spiritual kita. Kehidupan rohani kita. Berapa lama kita berdoa setiap hari di hadapan Tuhan. Berapa sering kita membuka Alkitab, membaca Alkitab firman Tuhan ini. Berapa banyak saudara melayani Tuhan, saudara-saudara. Karena pelayanan itu singkat. Singkat sekali. Namun bernilai kekal, saudara. Singkat sekali waktu itu. Tapi pelayanan kita itu bernilai kekal. Bapak Ibu saudara sekalian, resolusi ini marilah kita renungkan saudara-saudara. Kita mempunyai satu tindakan, mempunyai satu kerinduan untuk terus berbenah dalam rohani kita. Paulus itu pernah berkata, manusia lahiriah ini semakin merosot. Tetapi manusia batiniaku semakin cemerlang. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kepada ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, Paulus mengatakan, jemaat di Korintus, dia mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, jemaat Korintus ada jemaat yang dikasih Tuhan, dikasih karunia Tuhan melimpah di tengah-tengah mereka. Mereka boleh diselamatkan, mereka boleh dikuduskan, mereka boleh disucikan. Tetapi juga jemaat ini adalah jemaat yang kaya dalam segala hal. Saudara, jemaat yang potensial. Ayat yang kelima dikatakan dengan segala macam kekayaan, segala hal. Macam perkataan, segala macam pengetahuan. Dan ini menjadi kesaksian tentang Kristus yang diteguhkan di antara kamu. Bahkan di ayat yang ke-7 dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia. Jemaat yang potensial dengan karunia. Dikatakan, sementara aku menantikan pernyataan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, jemaat yang potensial, jemaat yang kaya seperti itu, saudara-saudara. Saudara, ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tetapi Paulus ingin mengingatkan, panggilan kehidupan kita, panggilan kehidupan orang-orang yang sudah dikuduskan, adalah panggilan untuk menyatakan Kristus. Menjadi saksi Kristus. Marilah kita mulai dengan satu tujuan, saudara. Mempunyai satu tekad. Apakah kita pada saat ini mempunyai tekad di dalam kehidupan kita? Salah satu saja sudah dalam pelayanan rohani. Apakah kita terdorong untuk mengikuti pelayanan kita, saudara? Mari kita minta dorongan Tuhan agar kita hidup ini melayani Tuhan. Hidup ini singkat, saudara. Waktu ini sempit, saudara. Jangan hanya kita berurusan dengan perkara-perkara materi saja. Istilah internal life kita, kehidupan dalam kita. Di dalam kuat kuasa Tuhan kita Yesus Kristus yang dinyatakan melalui Kristus di sini. Melalui firman-Nya, saudara. Dan yang kedua, yang terakhir, ayat yang ke-8 dan 9. Paulus mengajarkan ayat yang ke-8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara, ayat yang ke-8, 9 ini saya sebutkan, saudara, orang Kristen harus siap menghadapi evaluasi di hari Tuhan nanti. Kita sadar, saudara-saudara, bahwa suatu hari kita akan menghadap Tuhan, saudara. Saudara dan saya akan menghadap Tuhan dan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi ini. Allah yang mengetahui sampai kedalaman hidup kita. Saudara-saudara, mari saudara, Paulus mengajak kita. Mari kita menjadi jemaat yang tak bercacat. Paulus berkata, hendaklah engkau menjadi jemaat yang tak bercacat. Martin Luther itu pernah berkata, ada 2 hari di dalam kalender saya. 2 hari yang penting. Yang pertama adalah hari ini, today. Dan yang kedua adalah that day. Hari itu. Hari ini dan hari itu, maksudnya hari itu adalah hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya di dalam dunia ini.
Saudara sekalian, orang Kristen harus sadar dan tahu ada day, ada satu hari Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Pada waktu ia datang, ia akan memberikan review, mengevaluasi gereja Tuhan. Mengevaluasi gereja anak-anak Tuhan. Apakah gereja itu benar, saudara-saudara? Apakah kehidupan orang Kristen itu benar, saudara? Penilaian ini adalah dalam kuasa Tuhan, tidak diatur-atur oleh manusia, saudara. Evaluasi itu ada di dalam Alkitab, saudara. Akan ada hari Tuhan. Berbahagialah kita karena pada hari itu ditemukan menjadi anak-anak Tuhan, kepunyaannya. Yang tak bercacat. Artinya bebas dari rasa bersalah. Bebas dari rasa takut. Sewaktu kita berjumpa dengan Tuhan, suatu kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang lengkap. Maka dikatakan berbahagialah kita orang-orang kudus yang setia mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Yang sedang didapatkan melayani Tuhan. Ketika kita hari ini datang kepada Tuhan, berdoa. Ketika kita datang berbakti, beribadah melalui ibadah yang sederhana ini, saudara. Mari kita menyadari kita itu datang di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah yang hadir di mana-mana, saudara. Allah yang datang menghampiri kita, akan menolong kita. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita dijumpai sebagai orang-orang kudus yang sedang melakukan tugas pelayanan kita dengan setia. Ia memuliakan Tuhan dan boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini. Maka berbahagialah kita, saudara. Surat Paulus kepada Timotius dalam surat 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 itu dikatakan Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Jadi waktu kita berdoa, berpuasa, memberikan persembahan, bahkan melakukan ibadah-ibadah yang kusyuk di tengah-tengah rumah kita. Mungkin Tuhan hari ini sedang melanda dengan berbagai macam berhadapan dengan kita. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di pergumulan kita. Gereja yang ada di tengah dunia ini pun menjadi gereja yang selalu dipandang oleh Allah. Gereja yang dilihat oleh Allah, gereja yang dipelihara oleh Allah, saudara. Maka ayat yang ke-9 dikatakan Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, gereja itu adalah miliknya Tuhan, saudara. Kalau tadi di ayat yang kedua Paulus menulis kepada dikatakan bunyinya kepada jemaat Allah di Korintus, artinya saudara-saudara, jemaat itu adalah milik Allah. Saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Gereja itu adalah miliknya Tuhan. Gereja bukan miliknya Rasul Paulus. Gereja bukan miliknya Apolos. Gereja bukan miliknya pendeta, saudara. Gereja bukan miliknya majelis, bukan miliknya sinode. Tapi gereja itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan, Kurios, Yesus Kristus, kepala gereja agung kita. Maka kita tahu bahwa satu hari kelak Tuhan akan datang untuk menghampiri setiap kita. Kita tidak perlu khawatir hari ini, saudara. Gereja ada di masa-masa sulit seperti saat ini, saudara. Tuhan tahu ini adalah gereja miliknya Tuhan. Sekarang banyak gereja yang tidak bisa beribadah secara ragawi, saudara. Karena situasi pandemik ini, saudara. Tetapi kita percaya dimanapun saja kita berada, kita adalah miliknya Tuhan. Iman orang percaya tidak bisa dipunahkan, dibinasakan. Orang percaya tidak bisa dibinasakan karena kita adalah milik Tuhan. Gedung gereja bisa ditutup, pendeta bisa dibunuh, misionaris bisa mati di dalam pelayanan. Tetapi pelayanan adalah pelayanan kepada Tuhan adalah kekal adanya, saudara. Gereja adalah milik Tuhan, Tuhan yang setia. Gereja yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus tetap ada. Mereka adalah orang-orang yang terhimpun dari segala zaman dan tempat, itulah gereja. Meskipun dilanda kesulitan, karena dasar gereja adalah Yesus Kristus. Orang-orang Kristen, orang-orang beriman yang sungguh-sungguh tidak pernah pudar imannya, saudara. Karena kita ada milik Tuhan. Tuhan yang setia, ayat yang ke-9. Jemaat adalah milik Tuhan. Tuhan memelihara miliknya. Karena kita ada milik Tuhan, percayalah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan kita. Tetapi kita ada milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan, saudara. Tubuh ini bisa merosot.
Dunia bisa berubah. Segala sesuatu bisa berlalu di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Kehidupan gereja. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Berbahagialah saudara sekalian. Melalui surat Korintus ini kita diingatkan. Sebagai jemaat Allah yang kudus. Yang diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memohon kasih karunia-Mu boleh menyertai kami selalu. Melalui firman-Mu yang sederhana ini boleh memberkati setiap kami. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, Tuhan kuduskan dan sucikan kami. Kami berdoa melalui firman-Mu dan perjamuan suci ini kami menghadap kepadamu Tuhan. Memohon kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Melalui kehidupan gereja Tuhan, pelayanan gereja Tuhan sebagai keluarga Allah. Berkati anak-anak Tuhan yang bergumul saat ini, yang tidak bisa ikut datang ataupun menghadiri perjamuan kudus. Karena kelemahan tubuh ataupun sakit di rumah sakit, Tuhan tilik dan lawat mereka. Kami ingat untuk Bapak Colin yang ada di nursing home, bersama Ibu Chun, kekasih istri yang Tuhan sertakan dalam hidupnya. Jaga lindungi juga untuk Bapak Hartono Nathanael. Kami ingat untuk Bapak John Sari Atmaja dan Ibu Lis yang ada di Singapura. Kami ingat untuk Tante Cia yang baru saja pulang dari rumah sakit. Kami bersyukur Tuhan memelihara kesembuhan, Tuhan anugerahkan. Mohon kekuatan dan damai sejahtera kerohanian Tuhan peliharakan. Ibu Pin Hasali, Tante Margaret dan Tante Sian yang masih ada dalam perawatan di hospital. Kami berdoa Tuhan memelihara iman mereka. Kami ingat untuk Tante Leni Lim, Tante Chen, Tante Sarah, Tante Ratna yang ada di Indonesia, maupun juga Bapak Hartianto, Ibu Yanti Yim dan Ibu Lili Lim, serta Ibu Yunita dan hamba-Mu yang setia Bapak Andi di Jakarta. Kami memohon sejalan dengan firman-Mu dan kuasa kasih karunia-Mu. Engkau berkati saudara-saudara kami. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan menerima perjamuan kudus dan sucikan. Kami ingat juga untuk saudara kami yang berbahagia, Belinda dan Kentong yang baru saja diresmikan pernikahannya pada hari tanggal 8 bulan Agustus yang lalu. Bersama keluarga besar Bapak Rudi dan Ibu Megan, Tuhan memberkati dengan kebahagiaan dan sukacita-Mu. Kami doakan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon doa ini bersama. Amin.